Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hopipa Indah Suwarsi dari Prodi Ekonomi Syariah Lokal 2 SIA. Baiklah, saya akan membahas tentang sejarah filsafat abad pertengahan, para tokoh dan pemikirannya. Filsafat abad pertengahan adalah filsafat di era yang dikenal sebagai abad pertengahan. Periode sejarah yang membentangi dari jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi hingga periode Renaissance pada abad ke-16. Filsafat abad pertengahan dapat dipahami sebagai sebuah proyek penyelidikan filosofis yang independen yang dimulai di kota Baghdad di tengah-tengah abad ke-8 dan di Prancis dan masa pemerintah Charlemagne. Pada kuartal terakhir abad ke-8, periode ini juga dapat didefinisikan sebagai proses menemukan kembali budaya kuno yang pernah berkembang pada masa Yunani dan Roma pada periode klasik, dan juga kebutuhan untuk mengatasi masalah teologis dan untuk mengintegrasikan ajaran suci dengan pembelajaran sekuler. Pemikiran filsafat banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Namun, pada dasarnya, filsafat baik di daerah Barat, India, dan Cina muncul dari yang sifatnya religius. Di Yunani dengan mitosnya, di India dengan kitabnya yaitu Weda atau agama Hindu, dan di Cina dengan Konfusiusnya. Di Barat, mitos dapat lenyap sama sekali dan rasim yang menonjol. Sedangkan di India, filsafat tidak pernah bisa lepas dengan induknya, dalam hal ini agama Hindu. Pembagian filsafat Barat adalah zaman kuno, zaman abad pertengahan, zaman modern, dan zaman masa kini. Aliran yang muncul dan berpengaruh terhadap pemikiran filsafat ini adalah positivisme, marxisme, eksistensialisme, fenomenologi, dan pragmatisme. Perkembangan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini tidaklah berlangsung secara mendadak, melainkan terjadi secara bertahap atau evolutif. Karena untuk memahami sejarah perkembangan ilmu, mau tidak mau harus melakukan pembagian atau klasifikasi secara periodik. Periode filsafat Yunani telah mencapai kejayaan sehingga melahirkan peradaban manusia di dunia. Filsafat Yunani telah menyebar dan mempengaruhi di berbagai bangsa. Di antaranya adalah bangsa Romawi, karena Romawi merupakan kerajaan terbesar di daratan Eropa pada waktu itu. Bangsa Romawi yang semula beragama Kristen dan kemudian kemasukan filsafat merupakan suatu formulasi baru, yaitu agama berintegrasi dengan filsafat, sehingga muncullah filsafat Eropa yang tak lain penjelmaan dari filsafat Yunani. Selanjutnya, tokoh-tokoh filsafat pada abad pertengahan serta pemikirannya, yaitu tokoh filsafat Islam di dunia Islam Barat sebagai berikut. Yang pertama yaitu Ibnu Bajjah. Pemikiran filsafatnya berkisar tentang masalah, yaitu metafisika, teori pengetahuan, filsafat akhlak, dan tadbir al-mutawahhid. Terus yang kedua yaitu tokohnya Ibnu Tufail. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Abdul Malik Ibnu Muhammad Ibnu Tufail Al-Qaisi.
Di barat ia dikenal dengan nama Abu Basir. Selanjutnya yang ketiga yaitu Ibnu Rushd. Salah satu pemikiran Ibnu Rushd ialah ia membela filosof dan pemikiran mereka mendudukan masalah tersebut pada porsinya dari serangan Al-Ghazali. Untuk itu, ia menulis sanggahan berjudul Tahafut al-Tahafut. Selanjutnya, tokoh filsafat Islam di dunia Islam Timur. Yang pertama yaitu Al-Ghazali. Pemikiran Al-Ghazali adalah tentang tahafutu al-falsafah atau kerancuan berfilsafat, di mana Al-Ghazali menyerang para filosof-filosof Islam berkenaan kerancuan berpikir mereka. Tokoh selanjutnya yaitu Al-Farabi. Salah satu pemikiran filsafatnya yaitu berkisar tentang masalah kesatuan filsafat, metafisika atau hakikat Tuhan, teori emanasi, teori idea, utopia jiwa atau akal, dan teori kenabian. Selanjutnya tokohnya yaitu Ibnu Maskawi. Pemikiran Ibnu Maskawi filsafatnya berkisar tentang masalah filsafat akhlak dan jiwa. Dan yang selanjutnya Ibnu Sina. Pemikiran filsafat Ibnu Sina yaitu berkisar tentang masalah fisika dan metafisika, filsafat emanasi, filsafat jiwa atau akal, dan teori kenabian. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan sejarah filsafat abad pertengahan, para tokoh dan pemikirannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.